Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Alhamdulillah kalau semuanya masih sehat dan masih semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada yang tahu pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa? Kalian ini sedang mengalami masa pertumbuhan atau perkembangan ya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertumbuhan. Perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Maksudnya adalah pertumbuhan itu dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan perkembangan itu tidak dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, panjang batang tanaman bayam yaitu 1 cm. Yang kedua, pertumbuhan itu bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan itu bersifat reversibel. Irreversibel sendiri berarti tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan reversibel berarti dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, batang bayam yang sudah mengalami pertumbuhan sepanjang 5 cm tidak dapat menyusut kembali menjadi 4 cm ataupun 3 cm. Yang ketiga, pertumbuhan itu dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur. Maksudnya, panjang tanaman bayam yang setelah mencapai 5 cm dapat diukur menggunakan penggaris atau alat ukur panjang lainnya. Contoh lain, pertumbuhan itu seperti panjang batang pada tanaman, sedangkan perkembangan itu seperti adanya bunga lalu kemudian menjadi buah pada tanaman. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal pertumbuhan. Tahap awal pertumbuhan diawali dengan biji yang mengalami imbibisi. Imbibisi sendiri adalah masuknya air ke dalam biji sehingga biji melunak. Air yang telah masuk ke dalam biji akan mengaktifkan enzim. Kemudian enzim yang telah aktif akan mensintesiskan cadangan makanan sebagai sumber energi untuk biji selama masa perkecambahan. Tahap yang kedua adalah tahap perkecambahan. Ada 2 tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal kotiledonnya berada di atas permukaan tanah, sedangkan hipogeal kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Contoh dari epigeal adalah kacang hijau, sedangkan contoh dari hipogeal adalah jagung. Tahap ketiga adalah tahap pertumbuhan primer. Tahap pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Gambar ini merupakan gambar ujung akar. Ujung akar terdiri dari tudung akar. Ini adalah tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi bagian ujung akar. Yang kedua adalah daerah pembelahan. Sesuai dengan namanya, daerah pembelahan berisi jaringan meristem yang aktif membelah. Yang ketiga adalah daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan berada tepat di belakang daerah pembelahan. Yang keempat adalah daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi terdiri dari sel-sel atau terdiri dari kumpulan sel-sel yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi yang sama, kemudian membentuk suatu jaringan. Tahap yang keempat adalah tahap pertumbuhan sekunder. Tahap pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tanaman dikotil. Hal ini disebabkan tahap ini melibatkan aktivitas kambium. Aktivitas kambium ke dalam akan membentuk xilem, sedangkan aktivitas kambium keluar akan membentuk floem.
Xilem dan phloem ini disebut dengan xilem dan phloem fecunda. Xilem dan phloem ini pula lah yang membuat batang tanaman menjadi besar dan membentuk lingkaran tahun. Seperti ini gambarnya. Kita lanjut ya, sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita buat kelompok dulu. Satu kelompok isinya 5 orang. Nanti ibu akan bagikan kertas, kemudian kalian isi teka-teki silang yang ada di kertas seperti yang ada di depan ini. Nanti ibu akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Gimana, sudah selesai semua? Sudah ditukar dengan teman-temannya? Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Kita mulai dari satu mendatar ya. Faktor internal yang berasal dari penurunan sifat induknya adalah Gen. Ya betul, gen. Misalnya, jika ada induk tanaman yang memiliki daun yang menyirip, maka tidak akan mungkin memiliki anak yang daunnya sejajar. Dua mendatar, unsur atau senyawa yang dibutuhkan selama pertumbuhan tanaman disebut dengan Nutrisi. Ya betul, nutrisi. Ada dua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama, nutrisi makro, dan yang kedua adalah nutrisi mikro. Nutrisi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak. Misalnya ada C, H, O, dan N. Sedangkan nutrisi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Misalnya B, Mn, dan Mo. 3 mendatar, terlarut berbagai reaksi dalam tubuh tanaman disebut dengan Air. Ya betul, air. Empat mendatar, faktor eksternal yang dibutuhkan dalam fotosintesis adalah Cahaya. Ya betul, cahaya. Batang tanaman cenderung mengikuti arah datangnya cahaya. Jika tanaman hidup di daerah yang jarang ada cahaya, maka batang tanaman akan memanjang secara tidak normal atau mengalami peristiwa yang disebut dengan etiolasi. 5 mendatar, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan batang tanaman adalah Giberelin. Ya betul, giberelin. Enam mendatar, hormon yang berperan merangsang pembelahan dan pengembangan sel adalah Auksin. Ya betul, auksin. Terakhir, yang ketujuh, hormon yang mempengaruhi pembentukan bunga dan buah adalah Sitokinin. Ya betul, sitokinin. Kita gantian ke bagian menurun. Yang pertama, 1 menurun. Hormon yang berperan dalam pematangan buah adalah Etilen. Ya betul, etilen. Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kerja enzim adalah Suhu. Iya betul, suhu. Suhu yang bagus untuk tanaman disebut dengan suhu optimal, yaitu sekitar 10-38 derajat Celcius. Yang ketiga, faktor eksternal yang berhubungan dengan penyerapan dan penguapan air disebut dengan Kelembapan. Ya betul, kelembapan. Dalam keadaan lembab, banyak air yang diserap oleh tanaman dan sedikit penguapan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Pertanyaan terakhir, yaitu 4 menurun. Hormon yang merangsang penutupan stomata adalah Asam aksisat. Ya betul, asam aksisat.
Sudah selesai semua mengoreksinya, nanti kertasnya dikembalikan ke ibu lagi ya. Jangan lupa ditulis sebetulnya berapa. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif, irreversibel, dan dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, reversibel, dan tidak dapat diukur. Ada 4 tahap macam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Yang kedua, perkecambahan. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Dan yang keempat, pertumbuhan sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi cahaya, nutrisi, air, suhu, dan kelembapan. Berhubung waktunya sudah habis, hari ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dapat disimpan dan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.